Bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ibu? Kita langsung saja ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak atau hewan mamalia yang memamah atau memakan 2 kali. Contohnya, sapi, domba, dan kambing. Sistem pencernaan hewan ruminansia dikategorikan sebagai salah satu sistem pencernaan hewan yang cukup unik, yaitu dapat mengunyah makanannya hingga 2 kali. Pada tahap pertama, makanan masih kasar dan hanya dikunyah sebentar. Makanan tersebut kemudian disimpan di dalam rumen lambung. Selang beberapa waktu saat lambung sudah penuh, mereka mengeluarkan makanan kembali untuk dikunyah lagi hingga teksturnya lebih halus. Setelah halus, makanan tersebut kembali ke dalam rumen lambung. Jenis makanan hewan ruminansia berupa rumput atau tumbuh-tumbuhan yang tersusun atas selulosa yang sulit dicerna. Bentuk dan fungsi saluran pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, rongga mulut atau disebut dengan cavum oris. Pada rongga mulut hewan ruminansia terdapat gigi dan lidah. Ukuran gigi geraham sangat besar. Gigi geraham bergerak ke kiri dan ke kanan, berfungsi untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung zat selulosa. Pada hewan ruminansia, gigi seri hanya terdapat pada rahang bawah dan berfungsi untuk menjepit dan memotong makanan. Di antara gigi seri dan gigi geraham, terdapat daerah yang tidak ditumbuhi gigi atau berupa celah yang disebut dengan diastema. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Pada saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Makanan hanya sekadar lewat sebelum kemudian digiling di dalam lambung. Esofagus berukuran sangat pendek sekitar 5 cm, namun lebarnya mampu mengembang atau berdilatasi untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga adalah lambung. Makanan yang telah melewati kerongkongan kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama adalah untuk menampung makanan sementara waktu sebelum dikeluarkan kembali. Lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Ruangan lambung dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah rumen atau perut besar. Rumen adalah tempat masuknya makanan setelah melewati esofagus. Makanan akan menjadi lembut jika telah memasuki rumen. Hal tersebut karena makanan telah tercampur dengan air liur serta enzim-enzim. Rumen dapat menampung cukup banyak makanan yang telah dikunyah. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Perut besar, jala, dan buku sebenarnya merupakan modifikasi kerongkongan atau esofagus. Sedangkan yang dimaksud dengan perut adalah perut masam atau abomasum. Makanan yang masuk ke dalam retikulum akan diaduk-aduk dan dicampur dengan enzim-enzim tersebut hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Pengadukan ini dilakukan dengan bantuan kontraksi otot dinding retikulum. Gumpalan makanan ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna.
Yang ketiga adalah omasum atau perut buku. Makanan yang telah dikunyah kembali akan masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Yang keempat adalah abomasum atau perut masam. Abomasum adalah bagian perut yang sebenarnya karena di organ inilah makanan diproses secara kimiawi yang dibantu dengan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Dalam perut abomasum terjadi fermentase atau fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Hasil fermentasinya berupa asam laktat, asam lemak, dan asam asetat, vitamin, dan gas. Kemudian yang keempat adalah usus halus dan anus. Setelah melewati berbagai macam tahapan pencernaan yang terdapat dalam lambung, kemudian makanan menuju usus halus. Usus halus berperan untuk menyerap sari-sari makanan yang telah digiling halus di dalam lambung. Sari-sari makanan yang telah diserap diedarkan ke seluruh tubuh dan menjadi energi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah proses penyerapan selesai, ampas-ampas bekas dari proses penyerapan dibawa menuju anus. Kemudian, ampas-ampas tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk dan menjadi feses yang siap dikeluarkan. Nah, untuk tugas kalian hari ini ada 5 tugas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Yang kedua, sebutkan 3 contoh hewan ruminansia. Yang ketiga, sebutkan 4 bagian ruangan lambung. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan abomasum? Dan yang kelima, sebutkan 3 bagian usus halus. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa menjawab tugas-tugas dari